istimewa karena berebutan tempat dengan budenya ini. 2022 ini Pak Sigit. Tidak, Di mobil, Pak saya Dek. kebetulan bukan di rumah yang di Palu, jadi Oh Bude ya juga siap. Bude juga online, jadi tidak ada tempat. Ah, sudah, saya di sini saja. Saya bilang, lebih aman ini, kedap suara tidak ada gangguan. Siap, Di siap. halaman mana ini, Pak Dek? Oh Ya, juga. Markir Yang di mana? lainnya kan paparan Pak De ya. ya sudah, bukan paparan. Kayaknya tinggal saya ACC aja semua. Saya sudah Oh buka ya semua. siap. Karena Ah, tadi iya. kemarin sudah full, hari ini tinggal perbaikan. Tapi sepertinya sudah bagus. Tinggal saya arahkan buat Tapi ini nggak jalan kok posisi saya. Saya posisi di garasi ini, di halaman depan rumah ini. Cuma karena kalau di luar, gangguannya banyak sekali. Iya iya Pak. Betul. Oke, Ibu Risna nanti tolong setelah selesai semua bimbingan peserta nggak ada yang keluar, saya tunggu di ruang depan ya. Untuk Besar ya. penjelasan pembuatan jadwal dan lain-lain, saya handle toli-toli dulu. Izin Pak. Baik, siap. Oke. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah lengkap ini kayaknya sudah. Ya sudah Pak Kita Dek. Ya. mulai. Silakan Assalamualaikum Pak Dek. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengumpulkan semua. Saya sudah baca sekilas, tinggal sedikit sekali. Kayaknya sudah nggak ada sih. Nyaris tidak ada yang saya perlu koreksi. Tinggal lanjutnya saja nih. Saya akan buka sesuai dengan yang mengumpulkan yang pertama ya. Jadi urutannya siapa yang upload pertama ya saya buka duluan. Yang pertama itu Rizka yang kita mengumpulkan. Oke. Ya, ini sudah laporan aktualisasi. Nah, kayaknya sudah semua kok. Nah, benar. Kata pengantar sudah diganti laporan semua. Oke. Sudah dirubah semua toh? Rizka, mana Rizka? Menyautlah. Nah, ini tinggal supaya mau bagus. Kalau mau bagus, Rizka, Ya, Pak. ini foto, ini tinggal mau bikin kasih bagus ini. Ini kan asli betul. Coba belajar menggunakan frame. Ini supaya tidak polos, kan tidak terlalu lugu. Ada kalau di Word kan ada yang sepertinya ada yang kasih frame itu. Jadi foto-foto begini bisa diatur kita untuk mempermanis. Kita pakai frame di sampingnya itu. Gitu. Supaya lebih bagus saja sih. Tapi kalau enggak juga kayaknya polos sekali gitu loh kalau gini nih tampilannya foto-foto ini. Ini sudah, terkaitan substansinya sudah. Oke, sudah. Nah, ini linknya sudah. Ini adalah hasilnya pada saat kita mencari referensi, kita masuk ke sini. Ini coba settingnya diperbaiki nih. Kenapa dia jarang-jarang sekali nih? Karena rata kiri kanan Pak jadi begitu. Oh, ya, makanya dicoba diisi apa begitu supaya dia tidak lari nih kosongnya. Ya, Pak. Ini masalah artistiknya ini, masalah keindahan ini. Coba diperbaiki nanti settingnya. Ya, Ya. Pak. Nah, tinggal mempermanis saja untuk tampilan foto-fotonya ini. Oke, kemarin yang belum ada di sini. Yang Alasan ini. Ya. Oke. Kontribusi dalam penguatan nilai organisasi ini kemudian karena, nah ini kan kemarin belum ada kan ini, sekarang sudah tambahkan. Semua sudah tambahkan ya ini? Sudah Pak. Ya, oke. Oke, sudah. Nah, seperti begini ini kalau ini dikasih frame mana ya contohnya, coba cari nanti di format. Kalau masih Word, di Word-nya kemudian cari di format kasih frame-nya.
supaya bagus. Silakan dicoba-coba. Untuk sementara sih sudah ini secara standar. Nah ini juga kalau narik foto, kamu narik fotonya ini kayaknya dari atas atau samping ini. Kalau narik foto mau kecilkan mau besarkan tuh jangan tapi dari sudut begini. Sehingga nanti perbandingannya itu akan tetap. Tapi kalau kamu tarik dari samping sini, dari kanan atau dari atas atau bawah, itu menjadi berubah itu apa namanya perbandingan panjang lebarnya itu akan berubah. Nah, sehingga gambarnya ini jadi kurus ini. Soalnya dia agak lebar, Pak. Jadi kalau saya kasih gini, dia nanti tidak bisa dua Ya. foto di situ, Pak. Betul. Makanya kalau mau seperti ini, nariknya jadi tetap, karena ini perbandingannya akan berubah. Jadi tidak menjadi perbandingan aslinya dia kalau seperti ini. Nah, ini pasti nariknya kamu dari samping ini, dari kiri kanan ini nariknya. Nah, jadinya orangnya jadi kurus, semua jadi panjang-panjang ke atas. Kalau nariknya dari atas ke bawah, nanti jadinya orangnya gemuk-gemuk. Kelihatan. Coba nanti dilihat lagi aslinya seperti apa, kamu copy ulang, kemudian tarik dari sudut. Nah, kalau kamu inginkan yang gambarnya seperti ini, bisa di cropping namanya. Ya, belajar semua anak muda, belajar cropping foto. Nah, di foto di cropping bisa nanti, kalau misalnya ini mestinya panjang, saya tidak butuhkan bagian bawah, yang saya ambil cuma foto bagian atas, kita potong sini. Sehingga nanti dari sekian foto kita jejer, nah, seninya bisa ada. Jadi ini kan kak jejer kayak orang baris ya. Nah, jadi foto kalau di cropping, kita posisinya itu seperti di majalah, bisa agak miring, kemudian disisir begini. Nah, ini masalah artistik sekali lagi, nah, karena kita kan juga ada nilai kebaikannya kan di situ ya, supaya kita bekerja dengan serius itu bisa membuat tampilan yang lebih. Karena produknya bagus, tapi kalau penampilannya nggak bagus, kita juga tidak bisa menilai lebih bagus. Sudah produknya bagus, tampilannya bagus, maka akan lebih bagus lagi. Gitu. Kalau mau lebih sempurna lagi. Oke. Baik, saya rasa itu untuk saran saya mau lihat kesimpulan yang kemarin baru saya minta. Itu kalau yang di sini sudah ditambahkan semua ini. Alasan ya karena seperti itu berkaitan. Oke ya sudah. Simpulannya. Nomor 2, tunggu saya ingat baru yang nomor 2. Oh ini ya, angkanya sudah ya, saya tentukan pada saat penugasan. Oke, berarti nggak ada yang berubah ya kegiatanmu. Kalau seperti ini, kalimat seperti ini mengartikan bahwa rencana dengan pelaksanaan sama kegiatannya, nggak ada yang berubah ya. Ya. Kemudian, ini bukan nilai ini, nilai dasar ini. Sekali lagi ini bukan nilai. Nilainya yang mana ya nilainya? Oh iya Pak, yang ini kan mata pelatihan. Yang saya inginkan adalah selama saya menjadi peserta dosen itu nilai-nilai apa yang terinternalisasi. Nilai yang terinternalisasi, bukan mata pelatihan. Yang diinternalisasikan bukan mata pelatihan. Nah, selama pelaksanaan aktualisasi, enggak, kita tidak menyebut mata pelatihan. Nah, yang kita sebut adalah ini, selama pelaksanaan aktualisasi saya lebih memiliki nilai, ini kan nilai-nilai dasar kan? Saya lebih lah, sebetulnya bukan memiliki nilai ya. Saya menjadi lebih apa gitu aja bahasanya. Selama pelaksanaan kami menjadi atau nilai-nilai dasar PNS yang tertanam pada diri saya adalah bisa begitu kalimatnya. Nah, jadi bukan mata pelatihan tidak tertanam, tapi nilai dasar yang tertanam. Di dalam mata pelatihan itu ada nilai-nilai. Nah, jadi jangan oke, sekarang ada nilainya yang di akuntabilitas ada berapa? 9, nasionalisme ada 5, etika publik ada 14, komitmen mutu ada 4, anti korupsi ada 9. Nah dari kesekian banyak 40 sekian itu nilai apa saja yang sudah menjadi yang betul-betul tertanam pada diri Anda, yang sudah menjadi kebiasaan setelah kita belajar 1 bulan ini. Saya menjadi lebih sopan, saya lebih menghargai, misalnya begitu. Ya, jadi selama pelaksanaan aktualisasi
saya menjadi lebih sopan, saya lebih disiplin, saya lebih tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin itulah yang menjadi kebiasaan akibat kita aktualisasi selama 1 bulan ini. Tuh ya. Siap. B diganti lagi B, tapi saya nggak koreksi lagi ya. Nanti silakan di sendiri ya. Nah, karena waktu bimbingan sudah terakhir nih. Jadi diganti itu. Dari 10 menit. Oke, sudah hasilnya boleh seperti itu. Tindak lanjutnya. Oke, singkat saja. Saya akan melakukan apa? Gitu aja di tindak lanjut ini. Dengan memberikan edukasi melalui media edukasi pada absen WP dapat terus. Nah, ini kayaknya hilangkan saja yang ini. Berarti akan memberikan edukasi home program melalui media edukasi dapat terus secara terus-menerus. Ya, ini hilang. Jadi simpel aja kalimatnya. Saya akan melanjutkan kegiatan mengedukasi melalui pasien LBP secara terus-menerus gitu. Kemudian yang kedua sama ini dengan satu ini. Apa kata? Selain menggunakan leaflet, kira-kira menggunakan apa lagi? Apakah ada metode baru yang akan mencoba diterapkan lagi berikutnya? Ya, coba itu yang jadi tindak lanjut. Jadi jangan hanya monoton ini saja. Anda harus bisa menemukan lagi apa ya cara lain selain kita menggunakan leaflet, menugaskan video, kemudian apalagi cara lain untuk memotivasi supaya dia melakukan home program ini supaya jalan. Jangan berhenti di situ saja. Karena kalau tidak ditindaklanjuti di home program, maka terapi yang Anda lakukan itu tidak menjadi efektif gitu misalnya. Nah, itu ya tindak lanjut. Kegiatan saja akan melakukan ini gitu aja. Ya. Oke, saya rasa ini perlu direvisi kalimatnya ya, Rizka. Ya, Pak. Kemudian setelah penutup baru lampiran. Daftar pustaka, kalau daftar pustaka ngutip, ambil yang terbaru, Rizka. Ini tahun 2019, kita menggunakan daftar pustaka yang mana ini? Ini apalagi masih ada emosi, Pak. Modul itu yang terbaru sini, keluaran 2014. Ini modul yang di emosi, Pak. MOC 2014 belum direvisi Iya. itu. Kayaknya ada yang sudah baru itu modulnya. Jadi daftar pustaka sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Kalau kita tidak gunakan, nggak usah dikutip, nggak usah dimasukkan. Nah. Oke, silakan. Tapi ini yang penting ini harus yang dimasukkan ini betul-betul kita ambil, kita kutip kalimatnya. Ya. Jadi kalau nggak dikutip ya nggak usah. Setelah daftar pustaka baru lampiran. Nah, sebelum ini lampiran foto di dalam sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, nah ini jangan. Kalau sudah ada jangan double. Kalau di bab 3 sudah ada fotonya, jangan dilampirkan lagi. Nah, jadi jangan ada 2 kali tampil fotonya, 1 kali tampil saja. Terus ini kertas ini dibuat yang besar seukuran aslinya untuk dokumen. Ya, ini kan kertas ukuran A4. Nah, jadi ini ukuran aslinya. Ini jadi foto dokumen jadinya. Nah, kalau misalnya ada di scan saja, kemudian scan jadi ukuran aslinya yang ditampilkan di sini untuk naskah. Oke, kemudian juga kalau foto-foto ini sudah ada di dalam, nggak perlu lagi. Jadi foto hanya tampil 1 kali, bukan 2 kali ya. Periksa lagi nanti fotonya ya. Nah, ini dibuat yang seukuran aslinya. Naskah-naskah ini. Jadi semua foto-foto ini leaflet aslinya, yang ukuran asli.
Ini kan masih kecil sekali hurufnya. Kalau secara asli kan bisa kebaca dengan jelas. Tuh. Nah, ini tadi sudah ada juga foto ini. Nggak perlu lagi, kalau foto sudah ada di dalam, nggak perlu lagi ya. Jadi tidak banyak lampirannya. Karena lampiran adalah mendukung isi laporan. Kalau di isi laporan sudah ada, ya berarti nggak usah lagi. Nah, yang belum ada di laporan, kemudian perlu kita tambahkan, taruh di lampiran. Karena kalau ditaruh di dalam, terlalu penuh. Nah, itu ya. Oke, lah terus susunan. Susunan dari ini ya sama. Kalau tadi yang atas berarti kegiatan pada kegiatan satu. Berikutnya di bawahnya kegiatan 2. Urut sesuai dengan urutan kegiatannya. Ya, jadi nanti diperiksa kembali kalau ada foto yang sudah tampil di naskah bab 3, nggak perlu lagi dilampirkan. Oke. Jadi foto-foto ini foto yang menunjang kegiatan saja, yang relevan dengan kegiatan yang Anda lakukan selama aktualisasi. Ya. Oke, nah terus gini, untuk semuanya nanti. Sebelum masuk ke lampiran, setelah daftar pustaka. Ini kan daftar pustaka ya. Nah, setelah daftar pustaka, atau kalau nggak ada daftar pustakanya, saya nggak memaksakan. Kalau ada ya silakan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian sebelum masuk lampiran, ini kamu kasih kertas kosong. Kertas kosong hanya ditulis lampiran, gitu saja. Ya, jadi ini diturun ke bawah, satu kertas kosong, setelah daftar pustaka, kertas kosong ditulis lampiran. Dalam proses penjilitan nanti ya ini bukan di soft copy ya, di hard copy-nya setelah print out. Kertas lembar yang bertuliskan hanya lampiran saja tadi, di print out di kertas berwarna. Nah, kertas berwarna, jangan warna putih. Warnanya apa silahkan, mana suka, selera Anda masing-masing. Suka pink ya kasih pink, suka biru ya kasih biru gitu. Yang penting jangan putih. Kenapa? Ini adalah batas untuk bisa menunjukkan batas mana laporan dan mana data lampiran yang merupakan bagian penunjang laporan inti. Tujuannya begitu. Sehingga kalau nanti ada kertas, kalau dilihat dari samping kan kelihatan. Oh, ada kertas berwarna. Berarti sebelum kertas berwarna adalah laporannya, setelah kertas berwarna adalah lampiran-lampiran yang mendukung lebih sempurnanya laporan. Itu tujuannya. Paham yang saya maksudkan? Ayo semuanya. Ya. Paham, Pak. Ya, semuanya seperti itu. Sekali lagi, ini hanya untuk yang dijilid. Ya. Kalau yang di soft copy kan nggak kelihatan. Sama saja. Terserah Anda memberi batas apa. Untuk yang dijilid nanti kan pasti ada yang dijilid ya laporannya untuk bukti dari panitia. Kayaknya minimal satu nanti panitia akan minta yang dijilid. Jadi penjilitannya seperti itu. Oke, untuk Rizka sudah paham ya? Jadi direvisi kesimpulannya, tindak lanjutnya, dan nilai yang tertanam pada diri Anda. Yang kesimpulan nomor 2. Ya, perbaiki. Jadi langsung nilainya apa saja. Dari 40 sekian nilai, tidak semuanya tertanam pada diri Anda, saya yakin. Tapi tidak juga sedikit. Pasti ada beberapa yang saya menjadi lebih sopan, saya menjadi lebih disiplin, saya menjadi lebih... Nah, itu namanya nilai-nilai dasar PNS yang terinternalisasi pada diri saudara setelah kita belajar melaksanakan selama 1 bulan ini, mengaktualisasikan selama 1 bulan. Itu kesimpulannya ya. Ya, Pak. Oke, sip. Silakan nanti Ya, segera kasih, diperbarui. Ya. Yang berikutnya siapa punya ini? Olvi punya. Oke, sudah sip. Nah, ini contohnya Rizka kalau mau ini kasih frame nih, ini dikasih frame blur ini.
Tapi selesai. Kalau tadi kan kamu punya kan masih polos betul-betul foto cuma tempel. Ini contohnya si Ovi sudah memberikan frame dari ini kan frame blur yang dia pakai ini. Ya. Terutama ini bagusnya kalau fotonya lebih dari satu itu baru bagus. Kalau satu begini nggak terlalu nampak sih. Kalau foto lebih dari satu kemudian disusun, di cropping, kasih frame atau baru kelihatan artistiknya nanti menata foto-foto ini. Oke, alasannya sudah ada. Kalau mau pakai frame yang berbeda juga boleh loh, Alfi. Jangan cuma satu saja loh. Ini frame-nya sama. Kalau mau pakai beda-beda ya boleh. Nah, yang intinya supaya lebih manis dilihat. Nah, ini nariknya juga ada yang salah. Jadi gemuk orangnya. Narik ke samping. Ini cuma dipaskan kiri kanan. Oke, sudah ada alasannya semua? Sudah isi semua ya? Alasannya, Alfi? Alasan-alasan yang penguatan. Kenapa Anda mengatakan bahwa ini mendukung berkontribusi pada nilai ini? Ada alasannya. Semua sudah diisi ya? Sudah, Pak. Oke, saya langsung ke kesimpulan aja kalau begitu. Penting semua sudah seperti itu. Kesimpulanmu gimana? Sama dengan punyanya Rizka atau beda? Agak beda sedikit, Pak. Yang nomor 2-nya apa? Ayo, selama organisasi PNS memiliki nilai dasar etika profesi, berapa nilai dasarnya? Loh, ini sama mata pelatihan juga nih. Ini loh tanggung jawab, jujur, mandiri ini loh yang nilai itu. Jadi nggak usah kita bahas mata pelatihan. Selama pelaksanaan administrasi kami menjadi PNS yang profesional dalam bekerja dan memiliki dasar dan etika profesional. Nilai dasar yang tertanam pada diri saya adalah ini aja tanggung jawab, ini hilangkan. Nilai dasar yang tertanam pada diri saya adalah tanggung jawab, jujur, mandiri, disiplin, kerja keras, dan sederhana. Yang saya blok itu hilangkan itu. Ya, Pak. Oke, kau tulis ya, kau catat ya. Ya. Menata ruangan dengan pemasangan poster, stiker, cetak sebanyak 5 botol. Oke. Oke, tindak lanjutnya melaksanakan pengawasan setiap hari pada. Oke, ini contohnya seperti ini, langsung ke tindakan. Melakukan pengawasan, jadi operasional. Jadi tindak lanjutnya bagus. Memelihara dan merawat fasilitas masjid seperti tempat sampah, stiker. Nah, selalu melakukan pemilahan sampah. Yang melakukan pemilahan sampah ini siapa? Kalian atau orang lain? Atau perawat lain? Ya, suaramu kecil. Yang C. Ini yang melakukan teman-teman sejawat atau kamu sendiri yang melakukan pemilahan sampah setiap selesai melakukan tindakan ini? Teman sejawat termasuk saya, Pak. Oh. Melaksanakan pengawasan. Kalau yang A, yang melakukan siapa ini? Yang melakukan pengolahan sampah? Saya dibantu sama ini Pak petugas PPI di ruangan. Oh. Oke ya. Nah, jadi kalau tuliskan kalau memang tidak sendirian ya, saya bersama dengan siapa teman sejawat melakukan pemilihan sampah setiap kali selesai melakukan tindakan. Karena Anda tidak sendiri kan? Oh iya. Sama-sama siapa? Karena ini tim kan biasanya ini kan bukan hanya. Kalau nanti tidak kamu sebutkan berarti seolah-olah pemilihan sampah hanya kamu sendiri yang melakukannya. Ini yang C ya, jelaskan. Oke, setelah ini daftar pustaka, setelah daftar pustaka lampiran khusus 1 halaman saja berbunyi seperti ini. Ini nanti di enter ke bawah. Kalau lampiran 1 baru sulit, tapi ini cuma lampiran saja tulisannya, 1 kertas ya di atas ini. Baru dilanjutkan lampiran 1. Lebih bagus lagi seperti ini contoh yang bagus. Karena lampiran 1 itu adalah lampiran kegiatan 1 dan isinya banyak, dibuat seperti daftar isi, berisi ini. Ini lebih bagus lagi, ini contoh yang bagus, bisa ditiru ini teman-teman yang lain. Setelah itu baru di bawahnya berarti surat pernyataan dukungan direktur, ukuran asli. Nah, ukuran aslinya. Kemudian apalagi surat ukuran asli ini hasil scan. Contohnya ya, ini naskah-naskah semua yang di sini.
Kemudian begitu selesai lampiran 1, foto-fotonya yang penting jangan double, masuk lampiran 2. Apa lampiran 2 isinya? Lampiran 2 adalah lampiran untuk kegiatan 2, yang isinya adalah SOP, daftar hadir, dan foto kegiatan. Nah, berarti di dalamnya juga seperti itu. Ada SOP-nya, ada daftar hadir, ini daftar hadir sosialisasi, kemudian foto-foto yang menambah kegiatannya. Jangan double lagi ya nanti ya. Nah, Ya, kalau ada yang double, hilangkan saja. ya, Pak. Cukup satu tempat. Ada di bab 3 atau di lampiran. Pilih salah satu tempatnya. Oke, bagus sekali ini. Seperti ini bisa dicontoh nanti. Jadi ukuran asli yang dilampirkan kalau naskah. Gede-gede dia hurufnya. Sehingga orang bisa melihat, membaca. Substansinya apa yang saya bisa membaca. Tapi kalau ada foto perkecil, jadi kecil lagi nanti. Oke, saya rasa bagus. Hanya kesimpulan nomor 2 diperbaiki. Ya. Oke. Saya cukup. Saya lanjut ke teman berikutnya. Oke, Sherlyn ya. Oke, sudah hilang semua kata rancangan. Nah, ini sama kalau mau tambah bagus, Sherlyn bisa tambahkan frame tadi. Nah. Oke, sudah di bawah tabel. Kemarin yang belum ada. Oke, sudah ya. Semua sudah dibuat begitu toh? Saya nggak koreksi semuanya ya. Iya, Pak. Simpulannya saja. Nah, ini lebih bagus lagi, lebih simpel. Selama pelaksanaan dasarnya menjadi peserta lajar yang memiliki, ya bukan peserta lagi loh, menjadi kalau peserta nanti seolah-olah kamu jadi peserta terus nanti. Saya menjadi, yes. Nah, saya menjadi, ini kayaknya hilangkan aja. Mau jadi PNS, kamu jangan jadi peserta terus. Selama pelaksanaan aktualisasi, saya menjadi PNS yang bertanggung jawab, bekerja sama, menghargai demokrasi. Nah, itu saja. Nah, hilangkan itu peserta lajar yang memiliki nilai dasar. Karena setelah ini kamu nggak jadi peserta lagi. Nah, jangan mau jadi peserta terus, kamu nggak jadi PNS nanti kamu jadi PNS terus. Nah, itu hilangkan tuh yang saya blok itu ya, kelihatan yang saya blok ya. Iya, Pak. Nah. Melakukan edukasi itu. Saya melakukan edukasi gizi informasi kepada orang tua bayi balita di 4 tempat posyandu. Jumlah orangnya ada nggak ini? Jumlah ada, orang yang ada. Kalau ada, cantumkan. Nah, di 4 posyandu dengan jumlah totalnya berapa? Nah, cantumkan. Oke, ya ada angka-angka. Penguji kita suka sekali dengan angka-angka data yang faktual begini. Nah, tindak lanjut melalui kegiatan. Oh, bukan melalui kegiatan lagi. Setelah ini berarti. Memberikan edukasi melalui penyuluhan. Nah, memberikan. Okay. Ini kalimatnya coba ganti yang enak. Tindak lanjut yang saya rencanakan adalah itu aja. Nah, supaya simpel toh. Nah, tindak lanjut yang saya rencanakan adalah titik 2 langsung aja gitu. Ini hilangkan yang saya blok itu. Nah, supaya enak kalimatnya. Karena setelah ini kan bukan latihan dasar lagi, kita sudah lepas dari latihan dasar. Kita lanjut. Oke, silakan dicatat nanti yang
lampiran 1 pernyataan. Nah, kalau ini kelebihan kamu tandanya. Kalau sudah ini nggak usah setiap kertas kamu kasih Ya, Pak. lampiran. Jadi cukup begini. Lampiran 1 ini masih lampiran 1, lampiran 2 ini apa? Satuan cara ini masuk kegiatan 1 atau tidak? Masuk, Pak. Nah, kalau masuk berarti ini aja lampiran di sini tulisi 1 kertas kosong hanya berbunyi lampiran itu saja ya, ini hilang misalnya toh. Lampiran. Terus di bawahnya lagi kertas bawahnya lampiran 1. Ini hilangkan ini. Lampiran 1 tapi lampiran 1 adalah bukti pendukung kegiatan 1. Bunyinya bla 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 gitu. Baru nggak usah lagi ini kan sudah kebaca ini. Berarti ini surat persetujuan pimpinan. Kemudian nomor 2-nya ini satuan acara penyuluhan sudah. Nggak usah lagi dikasih nah, daftar isinya kalau mau kasih keterangan di sini tadi lampiran 1. Bukti pendukung tambahan kegiatan 1 bla bla bla. Seperti Olvi tadi, A1 apa 2 apa 3 apa di sini tempatnya. Sehingga di sini di naskah ini nggak perlu lagi dikasih keterangan ini apa, nggak usah. Iya, Pak. Nah, seperti Olvi tadi. Oke, paham ya nyusunnya? Ya, Pak. Kalau jumlahnya banyak, bisa Anda pisah-pisahkan, kasih sekat-sekat seperti ini. Ini lampiran 1 isinya kegiatan 1, lampiran 2 isinya bukti tambahan, bukti pendukung kegiatan 2. Isinya apa? Nah, itu kalau lampirannya banyak. Tapi kalau lampirannya secara keseluruhan hanya mungkin 10 lembar, ya nggak usah disekat-sekat lagi. Sekat-sekat per kegiatan diberikan apabila jumlah lampirannya banyak sekali. Sehingga memudahkan penguji untuk melihat nanti. Siapapun yang membaca menjadi mudah melihat. Ini lampiran untuk yang mana. Oke, paham ya? Nah, Ya, Pak. oke, sip, sudah. Ya. Oke, sedikit koreksi saya dari yang berikutnya setelah Sherlyn. Siapa punya ini? Triani. Triani, namamu di depan, di cover paling depan nggak ada namamu malahan. Ini mestinya sama dengan ini, ada namanya juga. Nah, kok kasih nggak ada yang namanya depan, ini siapa punya laporan ini? Jadi begitu nanti dari covernya ini. Kasih nama ya seperti yang lain-lain itu ya. Bahkan. Iya, Pak. Kemudian kalau habis cover, ini cover luar yang ada gambar-gambarnya ini, cover dalam juga biasanya ada. Kalau buku kan 2 cover biasanya, cover luar yang hard cover atau apa, kemudian baru cover dalam. Ada 2 cover biasanya. Cover dalam nggak ada variasinya apa-apa, baru lembar persetujuan. Oke, setelah itu baru kata pengantar sudah kamu ganti. Nah, ini kalau gambar mau dikasih frame juga apa-apa supaya lebih bagus. Oke, alasan sudah. Coba diperbaiki lagi, narik, membesar kecilkan foto. Nah, jadi lucu toh kalau begini ini nariknya ini dari samping atau dari atas ini pasti nariknya ini. Fotonya jadi orangnya gede-gede ini. Jadi malah jadi miring-miring. Jadi kalau narik dari sudut sini nanti jadi normal ukurannya. Nah, nanti diperbaiki lagi settingannya ya. Nah, ini fotonya jadi semua ini nariknya kamu dari sini pasti. Yeah. Oke. Baik, sudah rata-rata sudah dibuat, saya kesimpulannya aja langsung ya.
Oke, bagus. Ini nomor 2 seperti nilai dasar ASN. Oke, ya ganti nilai dasar PNS bukan ASN. Ya. Di kita tidak ada istilah, karena di Perlen nomor 1 2001 itu nilai ASN ASN itu diistilahkan menjadi PNS di situ. Jadi kita konsisten menggunakan nilai dasar PNS bukan nilai dasar ASN. Berapa orang angkanya sebutkan, pengetahuannya coba dari ini, meningkatkan pengetahuan ibu hamil dari jumlah berapa orang menjadi berapa orang, dari semula seperti apa menjadi bagaimana, sebutkan ya. Objek yang jadi sasaran aktualisasi berapa orang ibu hamil? Tri, mendengar saya Triani? Kamu selama aktualisasi itu yang kamu jadikan media untuk ini berapa orang yang kamu jadikan 30 ibu sampel? hamil, Pak. Ya? 30 ibu hamil. Ya, 30. Makanya sebutkan di sini angkanya. Ya. Berhasil meningkatkan pengetahuan sebanyak berapa? Ibu hamil sebanyak apa? Yang tadinya belum paham menjadi paham. Buktinya mana? Nah, ini dari hasil evaluasi atau dari hasil monitoring apa gitu ya? Iya, Pak. Enggak lanjutnya. Coba langsung ke poin kegiatan saja. 1, akan meningkatkan pemberian leaflet ke posyandu yang lainnya. Misalnya, kalau kemarin ke posyandu ini sekarang apa lagi gitu. Langsung kegiatan saja. Tidak lanjutnya adalah berupa kegiatan. Ya. Akan melakukan apa? Minimal 2 atau 3 kegiatan. Akan melakukan edukasi kepada ibu hamil di posyandu yang mana lagi. Kalau kemarin di 1 posyandu atau berapa posyandu, sekarang akan kembangkan kemana. Saya akan memberikan edukasi melalui apa? Bukan leaflet lagi, akan membuat apa lagi begitu. Akan membuat video tutorial tuh misalnya. Nah. Oke, paham, Triani? Iya, paham, Pak. Ya, jadi kesimpulan yang C itu diberikan angkanya, berapa jumlah orang yang meningkat pengetahuannya, kemudian tindak lanjutkan jadikan kegiatannya apa, ya, fokus ke kegiatan. Baik, setelah itu lampiranmu nggak ada sama sekali. Saya hapus tadi malam, Pak. Nah, ya, nanti disusun kayak yang tadi ya, teman-teman Ya, tadi Pak. saya sarankan tadi ya. Iya, Pak. Oke, ya, saya rasa ngikuti aja yang tadi yang sudah saya jelaskan pada teman terdahulu. Oke, lanjut. Siapa punya ini? Ini namanya, coba settingnya si Rosnita. Ya. Nah ini foto namamu ketumpuk sama foto ini, coba settingnya gimana nanti diatur lagi ya. Nah. Iya Pak, karena kemarin error itu Word-nya, jadi yang sudah diedit. Ya, artinya begini, pada saat Anda setor ke penguji, periksa baik-baik. Jadi jangan seperti ini nanti. Karena yang penguji akan memberikan nilai sesuai dengan yang dia terima. Nah, kalau ke saya mungkin nggak apa-apa, saya nggak boleh. Tapi kalau ke penguji, periksa baik-baik nanti ya. Kalau mau kirim untuk penguji. Nah ini namanya, saya juga kepotong ini. Ya, ini. Periksa nanti. Ya. Ini turunkan 1 kan jadi muncul nanti. Oke. Jadi teliti sebelum mengirimkan pokoknya. Sebelum dikirim teliti baik-baik. Karena penerapan nilai apa itu? Kalau kita teliti itu kan nilai dasar juga kan? Kita bekerja dengan cermat itu kan. Nah, ini contoh ada frame yang lain lagi, tidak blur tetapi kayak figura jadinya. Ini memperindah saja ini. Tidak apa-apa supaya lebih cantik lagi nanti penampilannya. Oke. Saya mendapatkan materi yang akan. Jadi ini adalah sumber-sumber materinya ya yang memasukkan ya.
pelayanan publik mestinya alasannya begini, kegiatan persiapan pelaksanaan edukasi termasuk terkait dengan pelayanan publik karena nah ini apa? Kalau pelayanan publik itu kan dia ada produk yang dimanfaatkan orang lain, toh kalau nggak salah itu. Nah, karena saya pada persiapan ini membuat ini yang akan digunakan untuk apa? Gitu mestinya penjelasannya itu. Oke, nanti sempurnakan lagi alasan-alasannya ini. Berkontribusi kemudian dapat karena dalam membuat video ini saya bekerja sesuai dengan kayak. Oke, yang penting ada dulu. Nanti substansinya diluruskan sendiri kalau ada kurang pas ya. Nanti Rosnita. Baik, semua sudah ada alasan-alasannya, ada penjelasan singkatnya. Ini kok jauh sekali satu halaman kosong ini kenapa ini? Powernya error sih. Susah saya edit. Ayo, edit baik-baik. Perbaiki, Pak. Ya. Ya, periksa lagi ya. Oke, sudah ada alasannya. Baik, sudah ada alasannya semua. Sampai di bawah, kerjasama alasannya sudah ada. Nah, ini membuat kuesioner. Membuat kuesioner kalau berupa naskah, nggak usah lagi dimasukkan sini. Saya bilang, kuesionernya aja lalu dilampirkan. Ya, ini kan naskah. Naskahnya jangan difoto. Nggak kebaca juga, nggak ada gunanya kita. Apa ini? Cuma tumpukan kertas itu. Nggak kebaca. Mending tanpa foto nggak apa-apa di sini karena tidak bisa. Jadi sebutkan aja bahwa buktinya kuesioner terlampir di lampiran berapa begitu nanti. Nah, semua naskah-naskah yang seperti ini sekali lagi taruh di belakang di lampiran ya. Ya, yang naskah-naskah taruh di lampiran semua. Ayo, kok masih ada saja toh ya. Ya, nilai ya, sekali lagi nilai. Ini yang nilainya. Yang atas ini apa semua? Selama pelaksanaan kami menerapkan nilai-nilai dasar. Nah, ini saja. Tanggung jawab, hormat, menghormati, kerjasama, ini aja yang saya blok hilangkan. Oke. Delapan orang pasien, edukasi memberikan oke. Oke, kesimpulannya. Nah, ini kegiatan lagi akan melakukan apa? Kegiatan memberi informasi berbeda dilakukan pada pasien akan melanjutkan gitu ya, akan melanjutkan edukasi pada seluruh pasien yang akan menjalani tindakan di ruang Asoka. Gitu aja. Jadi bikin poin-poin aja. 1 melakukan apa, 2 melakukan apa, 3 melakukan apa, itu aja ya. Nanti tindak lanjutnya. Daftar pustakanya ini, kemudian lampiran. Kegiatan 1. Nah, ini fotonya sudah ada di dalam belum? Jangan double. Nah, kalau jangan double. Kemudian naskah buat ukuran aslinya kayak tadi. Ada contohnya tadi ukuran aslinya. Ini foto jangan double-double. Ini nggak percuma ini, nggak kebaca juga. Kemudian pun lampiran bagaimana supaya kebaca? Berarti gedekan buat yang besar. Isinya apa-apa ini? Ini apa? Atau mencari referensi ya? Iya, Pak. Mengumpulkan bahan sudah nggak usah lagi ini. Nah, oke, yang naskah-naskah bikin ya, ada mendesain leaflet. Kalau sudah cuma foto, masukkan ke bab 3. Nah, foto-fotonya di bab 3 ya. Nah, yang di sini yang naskah-naskah saja. Kecuali fotonya banyak sekali, maka dilampirkan sebagian ya. Oke, baik, silakan nanti di-setting ulang supaya tampilannya bikin yang bagus ya nanti kita. Nah, jadi sebelum kirim ke penguji, periksa baik-baik, jangan buru-buru dikirim kalau belum yakin. Kapan tuh kumpulkan kan besok tuh kumpulkan atau hari ini? Nanti silakan hubungi penyelenggara. Lanjutnya si Yuliana ini.
Ini kalau ini satu spasi saja di sininya. Supaya mepet ini nipnya ini. Ya, Pak. Oke, kembali nanti. Tinggal artistiknya aja, silakan dirapikan nanti frame-nya kalau perlu. Kalau perlu. Kalau tidak perlu juga nggak apa. Nah, ini disempurnakan nanti gambarnya supaya jangan seperti ini. Pilih. Ya, Pak. Semua yang untuk semuanya ya, cek kembali, saya lupa tadi beri masukan, yang di dalam tabel ini semua buat satu spasi, ini masih 1,5 spasi, jadi buat satu spasi seperti ini, rapat aja yang di dalam tabel, yang di luar tabel 1,5 spasi. Ya, Pak. Karena ada alasannya sudah ada. Oke, ya. Dah, semua sudah ada alasan-alasannya, sudah tulis ya. Saya koreksi langsung di kesimpulannya saja. Oke, ya, bagus. Tanggung jawab, jujur, inovatif, mandiri, dan kerja keras. Hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa. Jadi ini berarti hanya 5 inilah yang betul-betul tertanam pada dirinya Yuliana. Yang lainnya itu terlaksana, tapi tidak tertanam, tidak menjadi kebiasaan. Oke, ya kesimpulannya seperti itu. Oke, tindak lanjutnya coba sama dengan yang lain. Buat kegiatan saja, melakukan apa, gitu aja. Ya. Ya, Pak. Buat 2 atau 3 kegiatan. Misalnya akan membuat apa lagi, akan menertibkan apa lagi, gitu ya. Nanti tindak lanjutnya. Ya. Oke, lampirannya belum ada. Ditambahkan, Pak. Ya, nanti susun seperti yang saya jelaskan ke teman-teman tadi ya. Iya, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Untuk screenshot-nya, Pak. Screenshot Kalau apa? kita browsing, kita lampirkan screenshot-nya, Pak, lagi di lampiran atau link-nya saja yang sudah ada di kegiatan. Kalau kita mencari referensi, itu cukup link-nya aja, mendapatkan informasi dari link-nya ditulis. Oh, siap, Pak. Nah, kalau screenshot nanti nggak kebaca malah. Oh, iya, Jadi Pak. misalkan kita mengumpulkan, kan dari sekian banyak tadi ada yang kegiatannya mengumpulkan referensi, mencari referensi di internet ya. Iya, Pak. Nah, berarti selama plus internet saya mendapatkan referensi dari link-nya apa-apa tadi tulis. Iya, Pak. Nggak perlu isi daripada link itu, nggak perlu. Nanti supaya siapapun yang ingin melihat apa yang Anda pelajari cukup mengklik membuka link itu, akan ditahu di dalamnya itu apa. Itu ya, Yuli? Iya, makasih, Pak. Oke. Ini kan upaya untuk menyederhanakan tampilan laporan supaya nggak terlalu besar sekali. Sehingga kita tunjukkan itu saja, link-linknya saja. Contohnya YouTube, kita buat video kan nggak mungkin di naskah ini videonya gimana caranya ngelampirkan video kira-kira. Kalau foto di print bisa, tapi video nggak bisa di print. Nah, sehingga bagi bimbingan ini saya sarankan kalau Anda punya videonya diupload di YouTube, link YouTube-nya itu dicantumkan di laporan. Dengan begitu siapapun yang membuka, kalau pengen tahu isi videonya seperti apa ya tinggal buka, klik di link itu. Tuh ya. Oke, Mary berikutnya ini.
Kalau Mary ini mungkin agak besar sedikit hurufnya, jangan terlalu kecil ini judulnya. Oh iya Pak, siap. Nah, nggak apa-apa, pakai huruf seperti ini nggak apa-apa sih bagi saya. Tapi jangan terlalu kecil. Jadi lebih besar yang di ini laporan aktualisasi nilai dasar PNS jadi besar sekali, judulnya jadi kecil. Atau ini dikurangi nggak apa-apa, ini dikurangi supaya aneh ya perbandingan ini. Nah, oke, silakan disusun nanti. Ya Pak. Wih, ini masih ada rancangan dari Iya Pak, belum diganti kemarin. Ayo. Nah, Mas jangan nanti bablas, kamu lupa mengganti. Ya, Pak, Ini rancangan semua ini. Ya Pak. Oke, ya saya seperti yang lain, saya sarankan untuk memasang frame supaya lebih indah. Nah, ini contohnya mencari referensi bahwa pada sumber dari bermateri di Google yaitu ini. Ini adalah link yang jadi nggak perlu lagi kita cantumkan, kita print out isi daripada di link ini nggak perlu. Nah, ini kalau mau tebal-tebalan ya kalau dulu itu karena tidak virtual ya dapat ini saya suruh print lampirkan di isinya dilampirkan. Jadi kalau dia dapat misalkan 5 halaman, berarti 5 halaman di print taruh di belakang. Sekarang nggak perlu lagi. Nah, karena zamannya orang semua bisa buka IT. Kalau dulu kan belum berbasis IT, jadi serba manual begitu. Oke, ini saja cukup ini. Ini coba settingnya kiri kanannya Mary nanti kayaknya ini harusnya keluar ke sini deh. Ya, jadi rata kirinya ini mestinya ke kiri, yang ini malah atau paling enggak serata dengan sinilah ini, jangan masuk ke dalam. Ya Pak. Ya. Settingnya nanti, setting kiri kanannya ini, marginnya, setting marginnya diperbaiki. Oke, ya sudah dibuat, sudah ada alasannya semua ya. Semua alasannya ada, kemudian kesimpulannya. Oh ini masih ada. Ayo taruh di belakang ini, taruh di lampiran Ya, aja Pak. naskah. Ya. Nah. Ya, Pak. Nilai ini dasar PNS, ya ganti Ya, Pak. PNS. Oke, tindak lanjutnya melaksanakan monitoring pelaksanaan sistem triase tertib dengan baik. Oke, menjaga fasilitas yang ada sehingga dapat terawat dengan baik. Oke, baik. Seperti ini aja, kegiatan-kegiatannya aja. Langsung to the point. Karena kesimpulan itu, penutupnya itu poin-poinnya yang penting. Nggak usah terurai banyak-banyak ya nanti. Jangan terlalu panjang uraiannya. Langsung merujuk ke kegiatannya apa-apa. Ini contoh yang bagus. Lampirannya, naskah-naskah nanti terus taruh di lampiran. Ya, semua yang naskah, jangan ada di dalam. Lampiran semua. Oke, saya rasa itu untuk Mary. Berikutnya punyanya Sri Wanti ya.
Oke, sudah nggak ada kata rancangan. Saya ke bab 3. Oke, ya. Semua sudah kamu tulis alasannya ya? Triwanti ya. Ada alasannya ini karena apa semua. Jadi karena yaitu melibatkan pihak lain. Oke, semua ada itunya ya. Baik. Ini hanya foto-foto. Sekali lagi ini fotonya nariknya yang bagus, jangan jadi lebar-lebar begini, gemuk-gemuknya ini orangnya jadinya ini. Ya, tinggal dilihat artistiknya nanti. Tampilan fotonya. Ini kok jadi kecil, orang jadi lebar-lebar semua ini karena nariknya yang seperti ini. Jadi enggak toh. Oke, kesimpulan ada beberapa perubahan yang dilakukan utapannya. Langsung sebutnya ada perubahannya di apa? Yang berubah. Pada kegiatan ini terjadi perubahan sesuai dengan saran mentor menjadi apa? Saja. Nah, kalau ada perubahan. Ya. Karena beberapa perubahan dilakukan pada tahapan kegiatan karena beberapanya jadi kabur kan nggak jadi ada perubahan pada kegiatan yang semula ini menjadi ini sesuai dengan saran mentor. Itu aja yang ada perubahannya. Sriwanti, yo dengar. Selama pelaksanaan saya menjadi PNS yang lebih bertanggung jawab dalam menjadi tugas sebagai seorang PNS, bukan ASN. Kita fokus ke PNS. Kalau ASN itu ada 2. Ya, kan kalau PNS ada 2, ada ASN ada 2, ada PNS, ada P3K. Anda sekarang bukan menjadi fokus langsung ke PNS ya saja. Jadi ASN yang PNS. Oke, revisi nanti ya. Oke, sudah berhasil apa ya? Melabel atau mengapa berapa? Tidak lanjutnya jangan diharapkan. Aduh. Kegiatan ini diharapkan dapat terselesaikan secara berkelanjutan. Langsung aja apa yang Anda mau kerjakan. Nah, sini. Tidak lanjut. Semua tidak lanjut nanti coba buat langsung ke operasional, ke kegiatan. Oke, lampiran-lampiran nanti disusun seperti teman-teman yang lain tadi, ya. Iya, Pak. Oke, jadi tidak lanjut untuk semuanya. Tidak lanjut buat langsung itu the point ke kegiatannya apa, ya. Yang berikutnya Ilawati. Ya. Sama dengan tapi siapa tadi? Kasih agak besar ini judulnya. Iya, Pak. Di bold yang agak gede supaya lebih tebal. Sama dengan Mary tadi ya, agak kecil dia. Bagus sih, tapi terlalu sembunyi dia. Kalah dengan yang di atasnya ini. Nah, kalah dengan tulisan nilai-nilai dasar PNS-nya gede. Nah, ini bisa dikecilkan, ini di bold dibesarkan, tebalkan hurufnya. Baik, Pak. Oke.
Ya, kembali ini kalau mau Anda kasih frame supaya lebih bagus, boleh. Iya, Pak. Alasannya sudah ada. Oke. Mencari referensi pada link ini. Nah, nanti kalau kita mau mencetak diperiksa nanti ya, kalau ada tabel, jangan sampai tabelnya terputus seperti ini. Ini lebih baik nanti diturunkan. Nah, untuk semuanya siapa tahu terjadi seperti ini punya teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai memutus tabel itu tanggung. Ini kan itu tanggung. Ini kalimatnya lanjutannya di sini, sepotongnya di sini. Kalau bisa sekalian aja ini turunkan. Kalau memutus usahakan pas di sini. Nah, pas di garis sini putus. Jadi mutusnya jangan setengah-setengah. Iya, Pak. Jadi diatur ya. Nah, untuk yang lainnya, bukan hanya untuk yang lain, untuk semuanya. Kalau ada terjadi seperti itu. Iya, Oke. Alasan-alasannya sudah ada. Baik. Nah, yang penting prinsip itu sudah ada alasan-alasan tertulisnya di sini. Kenapa kita terkait dengan mata pelajaran itu nilai itu karena apa? Kenapa kita berkontribusi pada penyelesaian misi ini karena apa? Menguatkan nilai organisasi ini karena apa? Semua ada uraiannya, ada alasannya. Oke, itu semua ya. Iya, Pak. Saya percepat. Nah, kesimpulan. Berubah dari mana menjadi mana? Kegiatan yang berubah. Berubah itu kalau berubah itu dari apa berubah menjadi apa kan? Iya, Pak. Kalau bertambah berarti nggak ada. Bertambah ada tambahan kegiatan yaitu ini pada kegiatan sekian tambah satu tahapan apa itu bertambah. Tapi kalau berubah yang semula apa diubah menjadi apa? Alasannya atas dasar apa? Atas dasar berdasarkan saran mentor misalnya, maka tahapan kegiatan ini dirubah menjadi apa? Bisa gitu. Atas saran dari mentor ditambah kegiatan yang semula tidak ada kan pasti ditambah kegiatan ini pada kegiatan nomor sekian, misalnya begitu. Ada perubahan. Ada 3 ini ya. Nanti kalimatnya disederhanakan ya, jangan terlalu panjang ya. Iya, Pak. Selama tanggung jawab disiplin ya, ini berarti nilai yang tertanam. Oke, hasil dicapai. Oke, tindak lanjutnya setelah melakukan edukasi pada ibu hamil, edukasi pada calon pengantin yang datang ke puskesmas. Kalau nggak datang ke puskesmas berarti nggak ya dia, cuma yang datang ke puskesmasnya. Tapi pasti ya, sekarang kalau pengantin baru kan harus disuntik apa itu? Udah begitu ya? Iya, Pak, suntik tetek. Nah, ya berarti pasti semua calon pengantin pasti datang ya? Iya, Pak. Edukasi ya. Oke, sip. Nah, daftar pustaka baru lampiran. Nah, lampirannya kasih tadi kertas kosong berisi lampiran, diprint di kertas berwarna, baru lanjut ke lampiran 1. Ini isinya apa saja seperti punyanya siapa tadi lupa Olvi ya tadi ya contoh tadi ya. Oke, seperti itu nanti ya sebenarnya ini jangan kecil, besarkan ukuran aslinya. Semua naskah ini ukuran aslinya. Besar tanpa keterangan lagi bawahnya karena di sini sudah jelas sudah baca untuk naskah-naskahnya. Oke, saya rasa itu. Nah, untuk sekarang terakhir ya yang paling ganteng ini terakhir cuma 1 ya cowoknya. Oke. Ini tinggal setting fotonya, silahkan diatur yang rapi nanti.
Sudah ada semua. Baik, sudah ada alasan-alasannya, sudah ada semua. Tinggal masalah artistiknya foto ini. Berikutnya ini, silakan diatur yang bagus nanti. Oke, saya langsung loncat aja ke kesimpulannya karena semua sudah dibuat seperti itu. Ya, ada perubahan dari rencana. Jujur, adil, disiplin, terintegrasi, ini yang tertanam pada diri Anda. Ya. Oke, meningkatkan ini ya. Berarti orang lebih banyak lagi yang suka. Nggak terasa lagi dia sudah divaksin. Nah, tindak lanjutnya. Nah, sekali lagi, sama dengan yang lain. Buat kegiatannya apa? Terus mengimplementasikan nilai dasar Pak Iris, dalam kegiatan apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Gitu ya. Itu nanti tindak lanjutnya. Ya. Setelah penutup, daftar pustaka, baru lampiran-lampiran. Seperti tadi, lampiran fotonya jangan double, naskahnya dibesarkan. Nah, naskahnya kok jadi ukuran foto ini? Nah, jangan dibuat gini ya, naskah ukuran naskah ya. Nanti. Nah, harus kebaca. Ini linknya sudah ada tadi di bab 3? Sudah ada Pak videonya. Nggak perlu lagi. Nah, foto-foto jangan double. Nah, paling banyak itu sebenarnya di lampiran naskah. Kalau udah foto, udah di dalam aja berapa. Kecuali fotonya banyak. Nah, ini dibesarkan kalau bisa supaya bisa kebaca. Nah, oke. Nah, saya rasa itu saran secara umum. Masih ada yang ketinggalan? Belum saya koreksi? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, sekarang ada pertanyaan terkait dengan laporan dulu. Sudah jelas yang harus diperbaiki? Karena setelah ini saya nggak koreksi lagi. Langsung aja diperbaiki, langsung dikirim ke penyelenggara nanti ya. Nah, nggak saya koreksi lagi. Nah, sekarang kaitannya dengan ujian hari lusa. Nah, lusa kan kita ujian. Nah, apa yang harus disiapkan? Kita harus membuat lagi bahan tayang. Bahan tayangnya, nah, jadi bahan tayangnya nanti jangan terlalu banyak. Waktu kita cuma 10 menit, sama dengan waktu ujian rancangan dulu, 10 menit saja. Sehingga nanti bahan tayangnya itu hanya fokus ke, setelah judul ya, judul perkenalan itu langsung jadi satu, kemudian langsung kegiatannya apa, bukti pelaksanaan kegiatannya apa, dan hasilnya apa. Fokus di situ saja. Misalnya, kegiatan pertama adalah melakukan persiapan. Terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah saya berkonsultasi dengan mentor yang saya laksanakan tanggal sekian, kemudian ini buktinya, fotonya tunjukkan. Penerapan nilai-nilainya tidak perlu dipaparkan. Tapi kalau Anda mau tulis di slide, boleh. Tetapi jangan dibaca. Karena kalau mau dibaca, nggak cukup 10 menit itu. Jadi penerapan, pada saat Anda berkonsultasi menerapkan nilai dasar apa, itu ditulis nggak apa-apa, tapi nggak usah dijelaskan pada saat presentasi. Ingat, presentasinya hanya 10 menit. Jadi fokus ke apa yang dikerjakan, buktinya pekerjaannya adalah ketemu dengan mentor, buktinya ketemu apa, tunjukkan fotonya, hasilnya apa, sebutkan hasilnya. Pada saat ketemu mentor, hasilnya saya telah mendapat arahan, bimbingan, dan dukungan. Kalau ada dukungan berarti surat dukungannya terlampir. Di lampiran berapa? Tunjukkan, sebutkan situ. Gak usah kamu tunjuk, ini surat lampirannya nggak perlu, tapi surat lampiran saya cantumkan di lampiran 1 misalnya. Gitu. Begitu seterusnya, ada kegiatan melakukan penyuluhan, melakukan edukasi di Posyandu. Ini buktinya saya melakukan penyuluhan di Posyandu. Bukti saya melakukan di Posyandu adalah saya ada video. Videonya saya sudah upload di YouTube dengan link, ini linknya. Itu saja dia. Nggak perlu diputar videonya, karena habis nanti waktunya kalau mutar video.
Nah, jadi videonya diupload di YouTube, kemudian linknya, tunjukkan linknya. Ini linknya, biarkan nanti penguji buka sendiri. Nah. Oke, jadi sekali lagi, yang dipaparkan hanya apa yang dikerjakan, mana buktinya, tunjukkan buktinya, dan tunjukkan hasilnya. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar nanti akan berkembang di sesi diskusi tanya jawab. Nah, untuk sesi diskusi tanya jawab nanti, oh ini nilainya saya mendapatkan nilai ini, saya berkontribusi pada misi ini, pada penguatan nilai organisasi ini, karena nah itu urusan Anda, ya substansinya harus Anda kuasai sendiri masing-masing, karena setiap orang beda-beda pasti. Nah, alasannya apa saya menerapkan nilai sopan, itu alasannya apa itu masing-masing. Ya, saya kebetulan tidak mengajar di agenda 2 dan agenda 3, berarti saya tidak berani menjelaskan. Nah, ikuti penjelasan pada saat membawa materi agenda 2, agenda 3 itu. Yang penting saya tertulis sudah alasannya itu. Nah, substansinya apa? Tanggung jawab masing-masing ya nanti ya. Kalau misalnya dibicara, mau masalah itu nyambung ya silakan. Kalau merasa nggak nyambung alasannya, silakan direvisi nanti. Nanti berkembang di saat diskusi. Ya. Oke, ya. Ada pertanyaan tentang slide yang harus dibuat? Sejelas? Jadi jangan ada lagi nanti yang membuat slide sampai 20 slide, sampai 25 slide. Nah, jangan ada seperti itu ya. Karena kegiatanmu cuma 3, persiapan, pelaksanaan, dan itu, maka slide-nya sedikit. Nah. Supaya cukup. Ingat bahwa ada penilaian tentang teknik presentasi. Jadi jangan nanti asal-asal kita presentasi. Dan jangan asal-asal membuat bahan tayang untuk presentasi. Karena ada nilainya. Nah. Oke, jadwal nanti akan disusun panitia, urutannya kapan, siapa duluan. Kemudian bagi yang dapat jadwal siang atau sore, siap-siap. Siap-siap artinya apa ya? Standby terus memonitor perkembangan. Karena pasti maju. Cuma majunya menjadi jam berapa, itu saya tidak tahu. Tergantung perkembangan dari yang ujian pertama. Pengalaman saya sih, kalau laporannya bagus, Anda bisa menjelaskan dengan baik, nggak lama itu ujiannya. Yang lama itu kalau laporannya nggak bagus, membingungkan dibaca penguji, kemudian Anda jawab juga jawabannya kayak jaka sembung ngemut permen, nggak nyambung men. Nah itu yang lama, pasti ditanya lagi, tanya lagi sampai. Nah, biasanya begitu. Tapi saya yakin kalau yang pertama itu, oh ini kayak orang akad nikah aja pokoknya. Kalau ditanya dia langsung jawab, akad nikah kan begitu ya bagi yang bisa menikah ya. Apakah Anda bersedia saya nikah dulu? Saya terima nikahnya. Jadi yang tanya belum berhenti pertanyaannya, kita sudah jawab. Nah, itu bukti bahwa ada siap untuk tahu substansinya. Nah, seperti itu aja kira-kira gambarannya itu. Jadi jangan ditanya, kemudian 5 menit berikutnya baru ada jawab. Nah, itu pasti meragukan itu jawabannya itu. Nah, kalau jawabannya lancar, pertanyaannya lancar, jawabannya lancar, dan benar, saya yakin tidak lama itu. Laporannya juga disusun dengan rapi sehingga bisa melihat, oh ini isinya, ini isinya. Nah, cepat itu biasanya. Nah, kalau cepat bagus yang pagi berefek pada yang ujian siang maupun jadwal sore. Ya, Anda harus siap-siap maju. Nah, karena maju, ya kalau terus itu mentornya, karena tidak bisa kita ujian tanpa kehadiran mentor. Nah, ada masalah nggak kira-kira kita dengan mentor? Nah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya, mentornya siap semua untuk digeser tadi. Oh, yang penting lagi. Nah. Dan yang sangat penting lagi adalah jangan Anda berada di posisi yang tidak ada signal internet, karena itu mutlak ujian suaranya nggak muncul, sudah dipanggil ke ruang ujian nggak munculnya, nggak jadi ujian nanti. Karena kita ujian virtual. Pastikan signal Anda bagus selama ujian itu. Morowali kan nggak ada mati lampu ya. Nah, Morowali Utara yang mengkhawatirkan itu. Morowali Utara itu masih biarpet itu signalnya. Wali juga pas dari mati lampu. Ya. Kalau kira-kira ragu di tempat Anda mati lampu, Anda bergeser kemana yang aman. Hanya demi ujian besok itu, lusa itu. Ya. Nah, tinggal 1 kali loh evaluasinya. Kalau sampai nanti nggak bagus, sayang itu ya. Nah, tuh kira-kira. Nah. Oke, ada pertanyaan tentang persiapan ujian kita? Naskah maupun persiapan ujian. Nah, saya rasa nggak lama ini bimbingan karena sudah bagus, tinggal masing-masing diperbaiki. Iya Pak,
saya bertanya, Ya. untuk kesimpulan dan tindak lanjut apa ditampilkan di PowerPoint juga? Tidak perlu. Iya, Pak. Nah, nggak perlu. Pokoknya itu tadi. Pokoknya di PowerPoint-nya cuma apa yang dilakukan setelah judul ya, setelah judul perkenalan apa yang dilakukan. Jadi kegiatan saya aktualisasi terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah ini, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah konsultasi di monitor. Saya laksanakan tanggal sekian, buktinya ini. Hasilnya apa? Kalau hasilnya itu ada yang surat dukungan, ya hasilnya surat dukungan ini. Kegiatan ketiga terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah memonitor. Pada saat monitor saya melakukan kunjungan ke rumah. Buktinya apa kunjungan ke rumah? Ada video. Videonya saya sudah upload di YouTube dengan link ini. Hasilnya adalah itu aja. Selesai, sudah selesai sampai kegiatan tahapan kegiatan terakhir, tahapan terakhir, sudah itu saja. Nanti kesimpulannya, tindak lanjutnya, nilai-nilai dasarnya itu berkembang di diskusi. Ya. Karena saya yakin pada saat Anda menjelaskan bahwa nilai dasarnya adalah ini, jangan-jangan si penguji juga lagi baca naskahmu yang belum sempat dibaca tadi malam. Gitu. Nah, makanya fokus saja ke situ. Makanya nanti fokus saja ke kegiatan tadi ya, ke apa yang dilakukan, mana bukti kegiatannya, dan apa hasil daripada kegiatan tahapan kegiatan itu. Itu saja yang dipresentasikan. Oke, ada yang lain lagi? Ada Pak izin bertanya. Silakan, ya. Untuk PowerPoint nanti bukti pelaksanaan kegiatan apakah dilampirkan fotonya atau hanya tulis keterangan foto di situ, Pak? Kalau foto ya nggak usah ditulis, langsung tunjukkan fotonya aja, paparkan fotonya. Kalau video, karena videonya ada di YouTube, maka baru ditunjukkan linknya berupa naskah. Tapi kalau buktinya berupa foto, yang jangan tulis bukti pelaksanaannya adalah foto. Fotonya di mana? Lihat di lampiran, ya nggak usah begitulah kalau foto ya. Langsung aja ini fotonya, Pak. Iya. Oke. Ya. Ayo silakan. Sudah jelas, silakan. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan. Sudah jelas semua berarti? Sip. Pak, saya Pak Yuliana, Pak. Ya, silakan Yuli. Pak, di dalam kegiatan aktualisasi ada kegiatanku yang tertukar, Pak. Ya, harusnya itu kegiatan minggu kedua ya, waktu di perencanaan, tetapi dilaksanakan di minggu ketiga. Yang kegiatan di minggu ketiga sudah nggak usah disinggung-singgung. Yang penting tidak ganti namanya, hanya bergeser waktunya, toh? Waktunya, iya Pak. Cuma waktu yang bergeser nggak masalah. Kan di narasinya kan disebutkan dilaksanakan tanggal sekian, kan iya, ada. Pak. Iya. Nggak jadi masalah. Dan sangat tidak menjadi, nggak dipermasalahkan itu. Ya, Pak. Karena waktu itu, rencana waktu adalah rencana kita. Nah, pelaksanaannya kapan Tuhan yang menentukan. Siapa tahu di lapangan terjadi apa-apa, ya wajar. Makanya di rancangan bab 2 saya tidak menyebutkan waktu, tetapi estimasi waktu. Kalau nggak salah saya minta begitu. Iya. Estimasi itu masih perkiraan. Yang penting tidak berubah nama kegiatannya, atau tidak tambah jumlahnya. Kalau tambah harus ada keterangan, kalau berubah juga harus ada keterangan. Kalau cuma waktu yang bergeser sudah nggak usah dipermasalahan, nggak terlalu permasalahan. Iya. Oke, berikutnya lagi. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita bersyukur karena waktu kita ada hari Minggu. Silakan Anda belajar presentasi, tepatkan Anda ngomongnya nanti ya, jangan sampai lebih dari 10 menit. Anda pakai 7 menit, 8 menit, itu lebih bagus. Tapi kalau hanya kamu gunakan 4 menit, itu nggak bagus juga. Ya. Ngomong, masa jelaskan cuma 4 menit, pasti balapan kamu ngomongnya. Cepat-cepat, tapi nggak jelas. Tapi kalau sampai 10 menit pas, nggak apa-apa, itu juga bagus. Artinya paling cepat itu 7 menit biasanya. Nah, jadi nanti hari Minggu Anda bikin slide, hari Minggu, kalau mau buka mandiri Zoom dengan teman-teman, nggak apa-apa juga. Misalnya kita koreksi, saya mau coba presentasi. Itu lagi ya, jangan lupa belajar untuk share screen, jangan tunak dulu, jangan tatih mau share screen. Kemudian begitu share screen, kalau kita pakai PowerPoint, klik slideshow. Jangan, supaya gambarnya besar.
Kalau pakai PowerPoint. Tapi tidak mutlak Anda menggunakan PowerPoint. Anda mau pakai yang lain pun boleh. Pakai spesi misalnya. Oh, spesi. Presi. Kok spesi. Presi. Nah, misalnya pakai presi juga boleh. Pakai video boleh juga. Tapi jangan Anda putar video, bukan video disebutnya, kayak gambar bergerak begitu. Tapi kemudian Anda diam saja. Pada saat gambarnya bergerak, Anda beri komentar. Inilah kegiatan saya pada saat kegiatan pertama, ini buktinya, dan saat itu saya ketemu dengan ini. Anda komentari. Jangan putar klik, kemudian Anda tinggal tidur. Nanti jadinya bukan presentasi, tapi ngajak nonton bareng. Nah, namanya itu kan. Karena videonya diputar, kemudian kita cuma nonton doang. Nanti nonton bareng, toh. Nah, jangan begitu, karena yang dinilai adalah teknik presentasi. Nah, di dalam teknik presentasi itu alat presentasinya, alat bantu presentasi macam-macam. Ada PowerPoint, ada Prezi, ada video, ada macam-macam. Tinggal mengkombinasikan ininya menjadi lebih indah, menjadi lebih mudah dipahami. Itulah poin yang dibutuhkan. Itu kira-kira. Oke, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung masih belum saya tutup. Kalau sudah tutup nanti nggak buka Zoom. Ini Zoom-nya kan Zoom gratisnya panitia ini. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan, Sar. Mengenai upload di Collabjar, Pak, bagaimana, Pak? Nah, itu Apa perlu kami coba tanya ke evaluator. Uploadnya di Collabjar di mana itu? Kan itu laporannya baru laporan mingguan. Ya, jangan miskomunikasi lagi lalu. Nah, kayaknya kalau laporan akhir itu nanti ada tuh, tak bukanya Collabjar dulu ya. Tunggu. Mana letaknya itu ya? Saya angkatan 27 ya kita ya. Oh, laporan pelaksanaan aktualisasi di Collabjar ada itu. Nah, di sini tunggu tak anunya dulu. Nah, kan laporan ini kelihatan sudah ini tampilan di Collabjar. Kan waktu proposal yang sudah diperbaiki itu di sini. Nah, yang sudah diperbaiki. Kemudian laporan minggu 1, 2, 3, 4, berarti laporan pelaksanaan aktualisasi. Ini sudah rekap yang sudah hasil ini konsultasi sekarang yang sudah diperbaiki, yang siap untuk diuji. Berarti di sini tempatnya. Siap. Kemudian nanti pada saat ujian kan pasti ada saran-saran penguji yang harus tambah inilah, hilangkan inilah. Nah, final ini masukkan ke sini nanti. Yang sudah fix, yang sudah selesai ujian. Nah, itu ya. Nah, untuk laporan pelaksanaan aktualisasi ini sudah ada lembar persetujuan ujian. Yang kayak tadi itu, lembar yang ditandatangani oleh mentor dan coach. Nah, untuk laporan final, nanti ada lembar persetujuan evaluasi tadi, ada lembar pengesahan. Lembar pengesahannya saya kirimkan sebentar. Nanti setelah ujian aja. Karena yang tanda tangan nanti bukan kita yang tanda tangan bukan coach dan mentor, tapi ke penguji juga nanti tanda tangan. Oke, di situ nanti ya saya coba buka dulu contohnya untuk tambahannya. Bedanya laporan akhir dengan laporan, karena ada 2 kolom tadi. Bedanya kan ada laporan pelaksanaan aktualisasi, ada laporan final. Laporan final itu artinya laporan yang sudah terakhir sekali ya. Kemudian contoh untuk lembar pengesahan. Di laporan final itu baru ada lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan. Nah, ini dibuat setelah Anda selesai ujian. Setelah selesai ujian.
Kalau di laporan aktualisasi tadi diupload sebelum ujian. Nah, ini diuploadnya setelah ujian. Ditambahkan ini sama laporan pelaksanaan aktualisasi, kemudian ada saran-saran, ada rubah sarannya, diperbaiki, kemudian sisipkan lagi ini. Sama, hanya bedanya yang tanda tangan. Ini kan bunyinya kalau itu kan siap untuk diseminarkan. Nah, sekarang di sini telah diseminarkan pada tanggal jadinya kalimatnya. Nanti saya akan kirim nih ke grup. Tapi jangan mikir dulu ini. Ya. Yang tanda tangan nanti coach dan penguji. Diketahui oleh kepala badan. Nah, ini saya akan kirim ke grup sebentar naskah ini. Ya. Dibuatnya adalah setelah nanti ujian, setelah Anda merevisi saran-saran berdasarkan saran-saran penguji pada saat ujian. Jadi lembar pertama cover, lembar kedua adalah cover dalam, lembar ketiganya ini, lembar keempatnya persetujuan yang ini tadi, yang ditandatangani oleh coach dan mentor. Jadi habis cover dalam, langsung lembar pengesahan. Habis lembar pengesahan, baru lembar persetujuan. Jadi yang dijilid nanti itu semua tanda tangan. Ada mentor tanda tangan di lembar persetujuan bersama-sama dengan coach. Ada penguji bertanda tangan di lembar pengesahan bersama-sama dengan coach, diketahui oleh kepala badan. Itu ya? Oke, paham nanti? Jadi ini diupload di laporan final. Laporan final berarti sudah selesai ujian. Waktu penguploadannya di Kolabjar itu. Saya tidak perlu lagi Anda kirimi yang sudah dijilid. Saya nanti tinggal download dari Kolabjar itu saja, sudah cukup. Lembar-lembarnya sudah ada semua, tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan saya, kan sudah ada tanda tangan saya di Anda semua masing-masing. Silakan Anda setting pakai, tapi jangan lupa membesarkan kecilnya, jangan juga dari samping kiri, samping atas ya, dari sudut, supaya tetap ukurannya proporsional. Sama dengan membesar kecilkan foto. Gitu. Oke, asal situ ya nanti uploadnya ya di lembar laporan aktualisasi di anunya, uploadnya setelah Anda revisi. Nah, kalau toh penguji minta print out, nah nanti komunikasi dengan evaluator, bagaimana caranya untuk memenuhi bahan ujian oleh penguji itu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya saya nggak pernah minta print out, saya tinggal buka aja di situ kan. Nah, sekarang ini zaman sekarang kan bisa bekerja dari mana-mana dengan alat bantu apa saja kalau kita bisa kuasai. Contoh hari ini saya nggak punya ruangan yang cukup, beda karena saya lagi ngungsi sekarang ini. Jadi sudah mencoba daripada nanti Desember keburu PPKM-nya naik, nggak bisa kemana-mana, nah, saya sudah pergi duluan sekarang. Gitu. Nah, kalau dulu di rumah di Palu ada, saya punya tempat sendiri, istri punya tempat sendiri. Sekarang nggak ada tempat saya. Cucunya lagi rame di luar itu ganggu. Sudah saya sembunyi di mobil, nggak ada yang ganggu, nggak dengar, aman. Itu ceritanya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, sudah jelas semua ya. Sip, sudah. Silakan Anda perbaiki. Silakan. Nanti kalau sudah diperbaiki. Nah ini ada Bu Risna. Bu Risna, untuk yang bahan ujian bagaimana ini? Peserta ini. Ya Pak. Untuk bahan ujian di print out atau tidak? Penguji kita. Siapa pengujinya? Pak Rian ya? Pak Rian Pak, iya nanti sebentar ini kita ada pengarahan dari Pak Rahmat sama teman-teman peserta untuk penguploadannya seperti apa nanti sebentar Pak. Oke, mungkin kalau biasanya itu sampai jam 12 malam itu penguploadan di Kolabjar, tapi tetap seperti biasa mengirim filenya ke penguji, tapi melalui kita saja. Diadakan kelompok 3 ada grup ya. Berarti nanti diatur oleh penyelenggara ya, ikuti penyelenggara. Ya, siap Pak. Baik. Tapi substansinya seperti yang saya sebutkan tadi. Urusan penguploadannya berarti jangan ikuti saya, ikuti evaluator nanti. Menguploadnya kapan waktunya itu ya. Baik Pak, paling jam 12 malam batas itu Pak. Kalau ujiannya Senin toh? Hari Senin Pak Dek, iya. Kami menunggu dari Pak Rahmat dulu, ada penyampaian. Ya, baik, kita tunggu penjelasan dari evaluator nanti ya. Ya. Oke, tentang teknis laporan ada yang ditanyakan lagi? Substansi dari laporan sudah jelas semua? Ada beberapa revisi, tolong nanti di kesimpulan nomor 2, kesimpulan nomor 2 terutama itu banyak yang saya minta revisi, kemudian ditindaklanjut, jadikan kegiatan, poin-poin aja, kegiatannya apa-apa. Itu aja tambahan saya. Saya nggak koreksi lagi, saya serahkan kepada Anda sendiri, berarti kalau ada perubahan, ada koreksi,
nanti koreksi saya pada saat ujian. Bukan sekarang, tapi pada saat ujian nanti saya akan berikan masukan. Tapi kalau bisa jangan ada masukan dari saya. Artinya sudah benar laporan itu. Nah, kalau saya memberi masukan berarti masih ada laporan yang salah. Nah, gitu kan? Yang tidak terlalu ditangkap penjelasan saya ini. Oke, selamat. Sukses untuk kita semua. Selamat menghadapi ujian. Siap-siap. Jadilah yang terbaik. Jangan menjadi orang biasa. Itu pesan saya. Kita kerjanya biasa, tapi hasilnya kita harus menjadi yang terbaik. Jangan mau menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi jangan kerjanya luar biasa. Sampai gelembur-gelembur. Saya nggak suka juga itu. Saya nggak suka kerja lembur. Terus dari dulu tuh kalau saya ada orang lembur itu saya terus waktu jam kerja ngapain kok sampai lembur? Saya suka begitu. Karena saya kerjanya biasa ya. Jalan saja. Diberikan waktu jam 8, ya saya mulai jam 8. Sampai jam 9, ya syukur sebelum jam 9 sudah selesai. Tapi hasilnya luar biasa. Saya begitu. Jangan kerjanya luar biasa, hasilnya biasa-biasa. Terbalik. Berarti Anda bukan orang yang kompeten itu namanya. Ya. Saya begitu sih prinsip. Saya menggunakan hemat waktu, tapi hasilnya harus yang luar biasa. Oke, itu pesan saya. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf, Bu Risna, saya tidak pakai waktu sepenuhnya kemarin. Sudah paham toh? Kalau ada yang masih bingung-bingung sedikit, ya nanti tanya di grup aja. Kalau ada yang kelupaan, ya. Grup saya buka, tapi ya mohon maaf karena grupnya kadang-kadang saya buka on time, kadang-kadang juga seingat saya baru buka-buka. Apalagi ini malam minggu, waktunya untuk santai-santai bagi saya. Oke, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Bisa mohon maaf, saya izin duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De atas kesempatannya hari ini Pak. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Kita jumpa lagi di hari Senin. Insyaallah. Ya. Oke, saya izin ya, live duluan ya. Iya, Pak De, iya. Oke, yuk sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, recordingnya Pak Asar boleh di. Iya, dengan Ibu Risna di sebelah. Iya Bu, Pak Irfan, coaching. Riani. Sudah, tidak